Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang belum sarapan? Wah, belum semua. Masya Allah. Tapi tetap semangat ya, walaupun belum sarapan. Ya. Yuk, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Ketua Kelas Mas Aldo untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga doa pada pagi hari ini dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar di kelas ini dan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, saya absen dulu ya. Alhamdulillah hari ini masuk semua, alhamdulillah sehat semua. Semoga semangat dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Sudah siapkah? Siap. Kok kurang semangat? Siap belum? Siap. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Dalam hitungan ketiga, mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku. Silakan duduk kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, kita semakin cinta kepada negara kita. Negara kita negara Indonesia. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dan tunjukkan bahwa kita itu cinta kepada Indonesia negara kita. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke pelajaran hari ini, yaitu mengidentifikasi tajwid Quran surat Ali Imran 190 sampai 191, ada yang ingat kemarin minggu lalu itu pelajarannya apa? Mengartikan arti perkata. Ya dicoba ya, masih ingat gak? Untuk arti perkata Quran surat Ali Imran ayat 190. Coba nanti bu guru Arabnya kamu yang mengartikan ya. Ya. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wahtilafi wal laili wan nahari la ayati liulil albab. Ya, masih ingat ya? Ya, itu tentang penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Barang siapa yang mau memikirkannya, nah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kemarin pelajarannya tentang mengartikan arti perkata dari Quran surat Ali Imran 190, 191. Sekarang masuk ke tujuan pembelajaran dulu apa? Sudah kelihatan? Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama membaca, menulis dan menghafalkan Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 serta hadis tentang berpikir kritis dengan benar. Kemarin sudah dijelaskan atau kita laksanakan pembelajaran tujuan yang pertama ini di minggu yang lalu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi hukum tajwid dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dengan tepat. Jadi sekarang kita fokus ke yang nomor 2 yaitu terdapat hukum bacaan apa di Quran surat di Quran Ali Imran ayat 190, 191. Jadi nanti pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi tajwid. Kok pada tegang ya? Ice breaking dulu nggih? Ya. Tepuk 1.
Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk sapu. Wah, sudah konsentrasi luar biasa. Senyumnya mana? Nah, tepuk tangan dulu. Ya, jadi seperti yang ditampilkan dalam video tadi, hukum-hukum bacaan itu ada bermacam-macam. Tapi ini sudah saya ringkaskan tajwid apa saja yang ada di Quran surat Ali Imran 190 maupun 191 akan saya jelaskan. Jadi di surat itu ada yang namanya hukum non sukun atau tanwin seperti yang diterangkan dalam video tadi ya. Hukum non sukun atau tanwin itu ada 4. Tadi apa? Idhar, halki, kemudian idgham, kemudian iklab, yang terakhir ikhfa. Nah, idgham sendiri itu terbagi menjadi 2. Idgham bihunah dan idgham bila guna. Lah yang pertama adalah idhar halki. Idhar halki itu artinya jelas. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka nun mati atau harokat tanwinnya dibaca jelas. Nah, ini kebetulan terpotong ya ini. Ini min haisu. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Jadi bacanya nun sukun itu jelas mateni ene. Min haisu. Yang kedua idgham. Idgham itu terbagi menjadi 2 yaitu idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Akan kita bahas dulu idgham bi gunah itu seperti apa. Idgham bi gunah artinya masuk dengan dengung. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunah, huruf idgham bi gunah ada berapa itu? 4. Ya, nun, mim, wawu. Maka nun mati atau harokat tanwinnya dibaca masuk dengan mendengung. Contohnya, diperhatikan. Ada nun sukun ketemu ya. Nah, bacanya nunnya itu lebur, jadi langsung masuk ke ya. Mayyakulu. Nah, yang manyakulu dibaca mayyakulu. Nah, idgham bila gunah itu artinya masuk tetapi tidak mendengung. Kalau tadi mendengung, kalau ini tidak mendengung, maka disebut idgham bila. Bilai tanpa artine, ya, tanpa gunah mendengung. Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam sama ro, maka nun mati atau harokat tanwin dibaca masuk tetapi tidak mendengung. Nah, itu contohnya ada nun sukun ketemu lam. Masuk tapi tidak mendengung. Millah. Yang ketiga adalah iklab. Iklab artinya membalik. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin berubah menjadi huruf mim. Ya. Ibaratnya nek basa Jawane nek mim nun sukun ketemu ba, itu engko mingkem rada suwe ya. Mim ba'di mim bakhila. Nah, mimnya itu nun sukunnya berubah menjadi mim ya. Awanum bai. Nah, ya. Sampai sini ada yang belum paham? Lanjut dulu ya, nanti kalau ada yang belum paham bisa bertanya ya. Berikutnya adalah hukum hunah, karena di Quran surat Ali Imran ayat 190 ada hukum bacaan hunah. Ya. Hukum hunah, cara membacanya bagaimana? Nah, hunah itu titikane piye? Bagaimana? Nun dan mim itu pasti di atasnya ada tasdid. Ya, ada tasdid seperti ini. Ya. Lah, bagaimana cara membacanya? Nah, didengungkan karena gunah itu artinya mendengung. Contohnya itu summa itu memnya ada tasjidnya enggak? Ada ya, berarti sebelum mem tasjid itu didengungkan dulu. Summa bi anna fa amma. Praktekkan ya, tirukan buku ya. Jadi mem tasjidnya atau non tasjidnya didengungkan. Summa, ya.
bi anna fa amma. Ya, hukum bacaan alif lam. Jadi hukum bacaan alif lam itu ada dua, yaitu alif lam komariah dan alif lam samsiyah. Kalau komariah, nah komariah itu kan artinya bulan. Kalau anak-anak melihat bulan itu bisa lama atau tidak? Jelas nggak bulannya kalau dilihat? Jelas ya. Nah maka cara membacanya alif lamnya jelas. Kalau alif lam syamsiah, artinya syamsiah apa? Matahari. Kalau anak-anak melihat matahari kira-kira jam 11 siang itu kerip-kerip atau jelas? Oh kerip-kerip. Berarti dianggap tidak ada, langsung ke huruf berikutnya. Lah alif lam komariah itu hurufnya itu ada banyak ya. Nah itu sudah terpisahkan di sini, yaitu alif lam komariah, kemudian alif lam samsiyah. Bagaimana cara membacanya? Itu sudah ada contohnya di bawah. Yang pertama adalah contoh alif lam samsiyah ya. Alif lam, ini yang menunjukkan alif lam ya. Alif lam, ketemu huruf dal. Ada nggak dal di sini? Ada. Berarti cara membacanya ini alif lam itu lebur. Lebur itu dianggap tidak ada, langsung masuk ke dal. Yaumid dini. Nah, alif lamnya dianggap tidak ada ya, lebur. Jadi lebur ke dal. Ya. Yuk ditirukan. Yaumid dini. Yaumid dini. Ilahin nas. Alif lamnya ketika dibaca muncul enggak? Enggak ada, soalnya ketambahan huruf alif lam sam, ini ada alif lam samsiyah dal, maka alif lamnya dianggap tidak ada. Ya. Kemudian yang alif lam komariah itu juga ada alif ba ghain ha jim kaf wawu kha fa ain qaf ya mim ha. Ya. Ketika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif lam komariah, nah, ain ya ini ya, ini alif lam ketemu ain, ain ada enggak? Ada. Kemudian ini yang kedua, alif lam ketemu huruf apa ini? Alif atau hamzah, ada enggak hamzah? Hamzah, maka dibaca jelas. Jelas apanya? Jelas alif lamnya. Titik aneh ngger lame kuwi ana sukune, berarti cetha macane, jelas bacanya. Contoh, Robbil mateni L, mateni alif lam. Nah iki makan ora ketok alif lam. Ya toh? Nah, kalau ini kelihatan. Robbil alamin. Yuk tirukan. Robbil alamin. Matobi'i. Nah, matobi'i itu paling penting ya. Karena nanti kalau bacanya panjang pendek keliru, artinya keliru. Contoh, nah dijelaskan dulu ini. Hukum bacaan matobi'i adalah apabila ada huruf yang dipanjangkan bunyi suaranya, yaitu berupa dhammah bertemu dengan wawu. Kalau ada dhammah ketemu wawu, kasroh ketemu ya sukun, atau fathah ketemu alif, maka cara membacanya panjangnya berapa? 2. Dibaca panjang 2. Jadi jangan sampai keliru panjang pendeknya kalau membaca Al-Quran. Kalau panjang pendeknya keliru, maknanya pasti berbeda. Dan yang mendengarkan juga, kok keliru panjang pendeknya pasti juga nggak enak didengar. Contohnya ini, alladzina. Ini apa ketemu apa ini? Ya, kasroh ketemu ya sukun. Titik aneh kalau matobi itu kalau ada fathah ketemu alif, ada kasroh ketemu ya sukun, atau wawu dhammah ketemu wawu sukun, maka panjangnya 2 harokat. Paham ya? Nah ini hukum mem mati. Jadi nanti di Quran surat Ali Imran ayat 191 ada hukum non mati, mem mati, nanti dicari ya di identifikasi. Saya terangkan dulu.
Hukum mem mati. Nah, hukum mem mati itu ada 3. Yang pertama adalah idgham mimi. Mimi, mim ketemu mim. Gampang kan itu ini? Idgham mimi. Mim ketemu mim. Hurufnya sama. Terus idhar safawi. Artinya idhar tadi apa? Jelas. Safawi artinya bibir. Jadi jelas di bibir. Nah, mem bertemu dengan huruf selain mem dan ba. Nek sing mem ketemu mem kuwi idgham mimi. Kalau ikhfa safawi kuwi mem sukun ketemu ba. Nah, selain mem dan ba maka disebut idhar syafawi. Terakhir nih. Qalqalah. Nah, qalqalah ada yang tahu artinya qalqalah itu apa? Memantul. Ya, memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah itu ada berapa? 5. Apa aja? Kelihatan ya? Nah, qalqalah itu ada 2. Yang pertama adalah qalqalah kubro. Kubroi berasal dari kata kabirun. Artinya apa? Besar. Nek qalqalah yang kedua adalah qalqalah sughra. Ini sughra ya. Ya, sughra artinya apa? Kecil. Shaghirun, sughra. Nah, itu kecil. Kalau kubra artinya besar. Berarti pantulannya nanti besar. Biasanya huruf qalqalahnya ini berada di akhir kalimat. Contoh. Wasjud. Nah, pantulannya de itu mantep. Besar. Wasjud. Wa ma kasab. Nah, contohnya surat Al-Ikhlas coba. Qul huwallahu ahad. Mana huruf yang qalqalah kubra? Ya, yang berada di akhir kalimat ya. Jadi mantulnya apa? Besar pantulannya. Ahad. Kalau qalqalah sughra itu adalah mateni mati asli. Dia sukun asli. Takwimin. Nah, qaf ini mati, itu mati asli. Karena kalau yang terakhir kan ini aslinya wasjudu. Aslinya orang mati, orang sukun. Kalau ini mati asli, jadi mantulnya enggak begitu kuat. Mantulnya hanya kecil ya. Biasanya berada di tengah ayat. Ya. Fi ahsani taqwim. Ora taqwim ra nganti ngono ya. Karena berada di tengah. Jadi mantulnya kecil saja. Materi yang tentang tajwid yang ada di Quran surat Ali Imran 190, 191. Ada yang ditanyakan? Oh ya Mbak Fani. Ya. Idgham bila gunah itu artinya masuk dengan tidak berdengung. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam sama ro, maka dimasukkan tanpa tapi tidak didengungkan, langsung masuk. Milla nun sukunnya melebur, dianggap tidak ada, langsung milla. Tapi tidak boleh didengungkan. Oh, enggak boleh milla. Begitu ya Mbak Fani. Kemarin ya ini kan sudah dibagi seperti kemarin. Jadi kelompoknya tetap ini ya. Nah, jadi nanti berkelompok silahkan berdiskusi mengidentifikasi tajwid yang ada di Quran surat Ali Imran ayat 190, 191. Nanti saya bagi LKPD-nya. Silahkan dibuka halaman kedua. Ya, ini halaman kedua. Halaman kedua ini ada tulisan Arabnya, misalnya sesuai yang saya terangkan tadi ya. Misalnya inna. Lah inna ini
hukum bacaannya apa. Lah, kenapa kok disebut itu? Jadi diberikan alasannya, gitu ya. Masing-masing kelompok saya beri kartu, kartunya itu berisi ayat Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nanti sudah ada hukum bacaannya. Sebelum mengerjakan itu silahkan nanti menempelkan di kertas yang sudah Bu Guru sediakan. Sudah Bu Guru sediakan. Misalnya ini alladzina. Nah, alladzina ini hukum bacaannya apa? Golei. Oh, alif lam samsiyah, template nang kene. Jadi ini nanti untuk bahan presentasi. Saya bagi dulu. Kelompok 1 ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Bentar kertasnya. Menempelkannya boleh di mana ya? Tidak harus di meja, yang di meja sesak ya. Boleh di sini boleh. Atau yang itu di situ boleh. Ayo menempelkan dulu ya, nanti baru yang dikerjakan LKPD. Silakan berdiskusi, mengidentifikasi tajwid yang sesuai yang sudah saya terangkan tadi, ya, yang mendapatkan bagian ayat 190, ya dicari dulu, kemudian ditempelkan. Ya silahkan dijodoh-jodohkan dulu Arabnya dengan hukum bacaannya. Nanti sudah ketemu jodohnya baru ditempelkan di kertas besar. Ya Arabnya di atas, kemudian ini di bagian bawah. Misalnya di lem sini, ini agak ke sini. Ya gitu. Nah, nanti ngelemnya di sini ya. Terus hukum bacaannya apa ini? Di bawahnya sini. Jadi yang dilem itu yang di atas ini aja, nggak usah semuanya. Nah, ini biar bisa gini loh lah. Nanti enggak sesak. Ya waktunya hanya 10 menit. Nanti dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Untuk selanjutnya yaitu presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1. Yuk, silakan ke depan. Dengarkan ya presentasi yuk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini saya mewakili kelompok 1 Biar dilihat, akan Mas. mempresentasikan hasil tugasnya tadi. Jadi sesuai dengan yang kita pelajari tadi, kita akan mempelajari hukum ilmu tajwid atau hukum bacaannya. Nah, ini mungkin itu presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Ya, satu pertanyaan saja ya. Ya. Ini mau ditampung dulu. Langsung saja satu ya. Ya, satu aja yang tanya. Oke. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Apa sih itu manfaat belajar ilmu tajwid? Jadi yang pertama yaitu kita bisa menjadi membaca Al-Quran itu menjadi lebih baik. Terus yang kedua, menghindari suatu kesalahan dalam membaca dalam bacaan Al-Quran. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita karena membaca Al-Quran itu berpahala. Mungkin itu. Ya, Oke. cukup. Tutup. Ya. Oke. Itu presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil pembedahan buku tajwid yang ada di Bahasa Alifan ayat 190 sampai 191. 191 itu. Oh ya, 191. Ini al-firah maka dulu. Sekian dari kami, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita simpulkan. Kemudian SBK sebentar, tirukan apa yang dikatakan Bu Guru. Ya, biar tidak ngantuk ya. Ayam. Bebek. Ayam-ayam. Bebek-bebek. Ayam-ayam-ayam. Bebek-bebek-bebek. Ayam-ayam-ayam-ayam. Bebek-bebek-bebek-bebek. Berapa jumlah ayamnya? Tadi Bu Guru bilang apa? Menirukan kata-kata Bu Guru. Berarti harus bilang apa? Ya, berapa jumlah ayam? Tidak disuruh menghitung. Ya, terakhir kita refleksi ya. Jadi tolong dikeluarkan kertas untuk refleksinya. Saya beri pertanyaan 2. Langsung dijawab saja, nggak usah ditulis pertanyaannya. Yang pertama adalah hal baik apa yang kamu dapatkan pada pelajaran hari ini? Yo, cepat. Yang kedua, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Mas Fatih dulu. Yo. Ngadeg, berdiri. Ya semuanya. Tadi pertanyaan pertama apa? Hal baik apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Jawaban saya nomor 1, alhamdulillah hari ini saya dapat tambahan ilmu tajwid pada pembelajaran hari ini sehingga berkaitan dari pembelajaran menambah. Ya, nomor 2. Nomor 2, apakah kalian senang dengan menggunakan model pembelajaran ini? Dengan model pembelajaran ini membuat saya senang dan tidak. Oh ya, jadi tidak mengantuk ya dengan pembelajaran seperti ini. Berarti besok memakai cara diskusi lagi ya. Ya, satu lagi, Mbak Ufana. Hal baik yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Alhamdulillah saya dapat memahami materi tentang tajwid. Yang kedua, apakah kalian senang dengan menggunakan model pembelajaran seperti ini? Alhamdulillah dengan model dan metode pembelajaran seperti ini saya jadi mau berpikir. Ya, jadi hampir sama dengan Mas Fatih tadi ya, membuat tidak ngantuk dan mau berpikir. Jadi untuk sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang telah mau berdiskusi dalam pelajaran kali ini. Semoga untuk pelajaran-pelajaran ke depan lebih baik dan lebih senang dengan metode seperti ini. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Dipimpin Mas Aldi. Subhanallah. Belum menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.